Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan menjelaskan materi mengenai detektor GC dan HPLC pada mata kuliah analisis instrumen kelas A tahun ajaran 2023 dan 2024 dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Profesor Dr. Retnan Insinyur Rinaldi Idrus, SSI. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Nada Febriana, kemudian ada rekan saya Syafa Nabila, kemudian Nuranda Aulia Insani Lubis, kemudian Ayu Fadilah, dan Dilnoza Abdul Nazarova. Jadi, di sini ada 5 poin yang akan kami jelaskan, yaitu Introduction of Chromatography, yang kedua, GC dan HPLC yang terdiri dari pengertian, prinsip, komponen alat, dan perbedaan GC dan HPLC. Yang ketiga yaitu detektor yang terdiri dari pengertian, fungsi, karakteristik, perbedaan detektor GC dan HPLC. Yang keempat ada aplikasi GC dan HPLC, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai Introduction of Chromatography. Nah, kromatografi sendiri merupakan teknik pemisahan campuran yang berdasarkan perbedaan distribusi komponen-komponen dalam fase gerak dan fase diam. Nah, fase diam dari kromatografi itu terdiri dari cairan dan padatan, sedangkan fase gerak dari kromatografi dapat berupa gas dan cairan. Baik, selanjutnya ini ada materi mengenai instrumen gas kromatografi. Kromatografi gas itu salah satu teknik pemisahan senyawa yang berdasarkan perbedaan distribusi pergerakan yang terjadi di antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan senyawa yang berada pada larutan. Nah, prinsipnya itu sampel cairan diinjeksi ke dalam injektor yang nantinya akan diuapkan. Sampel yang sudah diuapkan tersebut kemudian dibawa oleh gas pembawa menuju kolom tempat terjadinya pemisahan. Nah, senyawa dengan titik didih yang tinggi memiliki waktu retensi yang lama dibandingkan dengan senyawa yang memiliki titik didih yang lebih rendah. Nah, di sini ada komponen-komponen dari kromatografi gas. Nah, komponen-komponen dari kromatografi gas itu terdiri dari tangki gas. Tangki gas itu gas yang digunakan untuk menggerakkan zat yang akan diidentifikasi melalui kolom GC. Nah, gas ini merupakan gas yang inert dan memiliki kemurnian yang tinggi seperti helium, nitrogen, dan hidrogen. Penggunaan jenis gas ini juga tergantung dari jenis detektor yang digunakan. Nah, selanjutnya itu ada sistem injeksi sampel atau shrink, yaitu untuk mengalirkan sampel dari kolom GC ke dalam kolom GC. Nah, kolom GC sendiri itu tempat terjadinya proses pemisahan suatu campuran, di mana fase gerak gas akan membawa solut dari ujung kolom sampai ke detektor. Nah, komponen selanjutnya itu ada oven, yang digunakan untuk memanaskan kolom pada temperatur tertentu sehingga mempermudah proses pemisahan komponen sampel. Yang kelima itu ada detektor, yaitu berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom. Yang terakhir ada recorder. Recorder ini fungsinya untuk mencetak hasil percobaan pada sebuah kertas yang hasilnya disebut kromatogram. Nah, selanjutnya itu ada instrumen HPLC, High Performance Liquid Chromatography, atau yang biasa kita kenal dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, yang merupakan salah satu instrumen yang dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kualitatif, kuantitatif, pemisahan atau isolasi, dan permunian. Nah, prinsip dari HPLC ini, pemisahan komponen analit yang didasarkan kepolarannya. Nah, setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah pik menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas pik menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Baik, selanjutnya itu ada komponen dari HPLC. Komponen dari HPLC itu terdiri dari mobile phase atau eluent
yaitu bertindak sebagai pelarut atau solvent. Dia ini sebagai fase gerak dalam HPLC. Nah, jenis pelarut yang digunakan itu tergantung dari tipe pemisahan yang dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada pump yang digunakan untuk menghasilkan tekanan tinggi yang diperlukan untuk mengalirkan cairan atau solvent melalui kolom HPLC. Selanjutnya itu ada injektor yang digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam sistem HPLC. Selanjutnya itu ada kolom, yaitu tempat terjadinya pemisahan senyawa-senyawa. Kemudian ada detektor yang mendeteksi senyawa-senyawa yang keluar dari kolom kromatografi. Kemudian ada data system atau recorder. Di sini dia menghasilkan tampilan yang diperoleh dari hasil analisis melalui komputer dalam bentuk kromatogram. Baik, selanjutnya untuk perbedaan QC dan HPLC akan dijelaskan oleh Syafa Nabila. Baik, terima kasih kepada Nada. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan HPLC dan GC. Terdapat 7 perbedaan antara HPLC dan GC. Yang pertama itu berdasarkan sampel. Sampel HPLC itu bersifat volatil atau non-volatil. Sedangkan GC itu bersifat volatil saja. Kemudian, berat molekul dari GC itu rendah, sedangkan berat molekul dari HPLC itu tinggi. Kemudian, sampel dari GC itu stabil pada temperatur yang tinggi, sedangkan pada HPLC itu stabil pada temperatur ruang. Selanjutnya, ada resolution issue. Untuk HPLC, itu dia serupa polaritasnya, sedangkan untuk GC, itu dia berat molekul yang serupa. Kemudian untuk kolom GC itu panjang dan sempit, sedangkan untuk HPLC itu pendek dan lebar. Kemudian kolom GC itu dikemas dalam bentuk kapiler, dan HPLC itu juga dikemas. Fasa geraknya itu pada GC dapat berupa gas inert murni, tidak memiliki gradien dan tekanan. Kemudian pada HPLC itu campuran pelarut, memiliki gradien dan diperlukan tekanan. Contoh detektor pada GC itu ada FID, TCD hidrokarbon, GC atau MS universal, dan massa. Sedangkan pada HPLC itu ada UV atau UV PIS, ada RID, ada LC atau MS universal, dan massa. Untuk biaya yang dikeluarkan, GC tergolong rendah, sedangkan HPLC itu tergolong tinggi. Kemudian contoh aplikasi untuk GC itu ada minyak, pigmen tumbuhan, pestisida, asam lemak, racun, sampel udara, dan pengujian dari obat-obatan. Sedangkan untuk HPLC itu ada ion anorganik, polimer, gula, nukleotida, vitamin, peptida, protein, lipid, dan tetrasiklid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuranda. Baik, terima kasih kepada Syafa Nabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai detektor. Nah, jadi detektor itu merupakan perangkat yang terletak pada ujung kolom tempat keluar fasa gerak yang membawa komponen hasil pemisahan. Fungsi detektor sendiri untuk mendeteksi adanya komponen sampel dalam aliran yang keluar dari kolom. Kemudian ada beberapa karakteristik dari detektor, yaitu sensitif, memiliki stabilitas dan keterulangan tinggi, memiliki respon linear terhadap solut, memiliki waktu respon pendek sehingga tidak bergantung kepada kecepatan alir, kemudian memiliki reliabilitas tinggi dan mudah digunakan, kemudian tidak merusak cuplikan.
Nah, untuk perbedaan detektor GC dan HPLC itu, jadi pada GC terdiri dari 4 jenis detektor, sedangkan pada HPLC terdapat 6 jenis detektor. Nah, untuk detektor GC, jenisnya akan saya jelaskan. Yang pertama, ada detektor FID atau Flame Ionization Detector, yang mana detektor ini merupakan detektor yang digunakan untuk mendeteksi senyawa organik karena memiliki sensitivitas tinggi terhadap senyawa yang mengandung karbon. Prinsip dari detektor ini yaitu ionisasi senyawa organik melalui pembakaran senyawa dalam nyala udara hidrogen, kemudian sampel gas dalam nyala hidrogen, dan hidrokarbon yang berasal dari sampel diionisasi oleh nyala api, dan kemudian diekstraksi dengan medan listrik. Hasil dari proses ini adalah arus listrik yang dihasilkan sama dengan total kandungan karbon sampel. Kemudian untuk komponen dari detektor FID ini ada tower body, kemudian ada kolektor, ada flame tip, udara atau oksigen, kemudian ada power supply, dan ada igniter dan juga kolom. Kemudian untuk detektor GC jenis kedua, yaitu detektor TCD atau Thermal Conductivity Detector, yang merupakan detektor yang memberikan respon terhadap semua analit yang memiliki konduktivitas termal dan kapasitas panas berbeda dari gas pembawa. Nah, prinsip dari detektor ini yaitu mendeteksi sifat konduktivitas termal antara gas pembawa dan sampel dengan memantau perubahan konduktivitas listrik filamen. Untuk komponen dari detektor ini, pertama ada output, kemudian ada amplifier, ada sampel, kemudian ada reference, dan yang terakhir ada power supply. Kemudian untuk detektor jenis ketiga pada gizi yaitu detektor penangkap elektron, yang merupakan detektor konsentrasi, sensitif, dan spesifik yang biasa digunakan untuk mendeteksi senyawa afin elektron. Nah, ECD ini memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap senyawa elektronegatif, namun juga memiliki batas deteksi yang sangat rendah. Untuk menghasilkan elektron dan ion, maka digunakanlah sumber sinar yang berenergi rendah. Untuk komponennya terdiri dari karir gas, anoda, katoda, dan beta emitter. Selanjutnya jenis jenis detektor gizi yang terakhir yaitu detektor MS yang merupakan detektor yang digunakan untuk mendeteksi senyawa organik dan anorganik karena memiliki sensitivitas yang tinggi, selektivitasnya yang memungkinkan untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan massa molekul. Nah, MS ini memberikan analisis yang lugas. Untuk komponen dari detektor MS itu terdiri dari ionization, kemudian ada acceleration, ada elektromagnet, kemudian ada deflection, dan ada amplifier. Selanjutnya untuk jenis dari detektor HPLC. Yang pertama itu ada detektor RI, yang mana biasa juga disebut dengan differential refractometer. Jadi detektor ini memiliki prinsip kerja memonitor perbedaan antara indeks refraktif dan fasa gerak yang larutannya keluar dari kolom, dan kemudian akan memberikan respon untuk setiap bahan terlarut yang mempunyai indeks refraktif yang signifikan berbeda dari fasa bergerak. Nah, untuk
detektor jenis kedua yaitu Loop Property Detector, yang mana memiliki prinsip kerja berdasarkan perbandingan pada sifat fisika dari fasa bergerak atau tanpa bahan yang terlarut. Walaupun detektor ini umum dipergunakan, namun detektor ini kurang sensitif dan memerlukan kontrol temperatur yang baik. Selanjutnya ada detektor UV vis atau detektor ultraviolet visible. Nah, detektor ini bekerja sangat selektif untuk setiap senyawa, sehingga dalam analisis senyawa yang mempunyai panjang gelombang berbeda sangat sulit untuk diprediksikan. Detektor UV vis ini dibagi atas 3 kategori. Yang pertama ada panjang gelombang tetap, kedua ada panjang gelombang yang bisa diubah-ubah, dan yang terakhir ada panjang gelombang otomatis. Kemudian untuk jenis detektor selanjutnya yaitu Solute Property Detector. Nah, detektor ini memiliki hubungan yang erat dengan sifat-sifat dari bahan-bahan yang dianalisis, yang tidak diperlihatkan oleh fasa gerak. Detektor ini juga memiliki sensitivitas yang tinggi dan dapat memberikan sinyal untuk sampel dalam jumlah yang relatif kecil. Dari detektor ini telah dikembangkan beberapa tipe detektor, yaitu ada detektor absorbansi, fluoresen, dan elektrokimia atau amperometrik. Kemudian untuk detektor jenis kelima dari SPLC yaitu detektor fluoresen, yang mana memiliki prinsip kerja berdasarkan perbedaan emisi dari senyawa-senyawa yang dianalisis, sehingga detektor ini hanya dapat digunakan secara selektif untuk senyawa-senyawa yang mengeluarkan emisi sinar atau senyawa-senyawa yang dengan pemberian sinar akan tereksitasi dan mengeluarkan emisi sinar. Jadi detektor fluoresen ini tidak dapat dipakai untuk semua jenis senyawa kimia. Nah, yang terakhir yaitu detektor elektrokimia atau amperometrik. Jadi detektor ini memiliki prinsip berdasarkan pada karakter voltameter dari molekul senyawa yang dianalisis di dalam fase gerak air atau air organik. Pengukuran dilakukan berdasarkan pada perbedaan potensial listrik dari molekul senyawa yang dianalisis dan fase gerak dibandingkan dengan potensial listrik dari fase geraknya. Selanjutnya, untuk aplikasi GC dan HPLC akan dijelaskan oleh Ayu Fadila. Baik, terima kasih Nuranda. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi GC dan HPLC. Untuk GC sendiri, aplikasinya itu meliputi analisa lingkungan, yang mana di sini kita akan dapat mengukur dan mengidentifikasi kontaminan udara serta membantu pengendalian kualitas udara. Kemudian ada analisis tumpahan minyak. Di sini kita dapat mengidentifikasi berbagai komponen hidrokarbon dan menganalisis tumpahan minyak. Selanjutnya ada kontrol kualitas industri kimia, yang mana di sini kita dapat menghitung konsentrasi barang kimia serta memastikan kualitas dan kemurniannya. Kemudian ada analisis minyak atsiri dan wewangian. Di sini kita dapat berkontribusi dalam formulasi dan kontrol kualitas parfum serta membantu mengidentifikasi komponen kimia yang ada dalam campuran. Lalu kemudian yang terakhir ada ilmu forensik. Ini kita dapat membantu mengidentifikasi kuantifikasi obat serta mengidentifikasi pembakaran dan toksikologi. Lalu selanjutnya ada aplikasi HPLC. Di sini meliputi analisis farmasi, yang mana kita dapat mengontrol stabilitas obat serta mengontrol kualitas farmasi. Kemudian ada aplikasi lingkungan. Di sini kita dapat mendeteksi senyawa fenolik dalam air minum serta biomonitoring polutan. Kemudian ada aplikasi dalam forensik. Di sini kita dapat mengidentifikasi steroid dalam darah dan urin serta kuantifikasi obat dalam sampel biologis. Lalu ada analisis forensik pewarna tekstil. Di sini kita dapat
mengukur kualitas minuman ringan dan air, analisis gula dalam jus buah, serta analisis senyawa polisiklik dalam sayuran serta pengawet. Lalu yang terakhir ada aplikasi dalam uji klinis. Di sini kita dapat menganalisis urin, analisis antibiotik dalam darah, analisis bilirubin dan biliverdin pada gangguan hati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dilnoza. Baik, terima kasih kepada Ayu. Untuk kesimpulan kita ada 3 poin. Poin pertama, detektor GC ada 4 jenis, sedangkan detektor HPLC ada 6 jenis. Dan poin kedua, jenis-jenis detektor GC yaitu detektor FID atau Flame Ionization Detector, detektor TCD atau Thermal Conductivity Detector, detektor penangkap elektron atau ECD, dan detektor MS. Dan poin ketiga, jenis-jenis detektor HPLC yaitu detektor RE, Differential Refractometer, Bulk Property Detector, detektor UVBs atau Ultraviolet Visible, Solid Property Detector, detektor Fluorescence, dan detektor elektrokimia atau amperometrik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dilnoza. Nah, di sini ada referensi dari materi yang kami pakai. Baik, inilah penjelasan dari kami mengenai materi detektor GC dan HPLC. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar dengan menampilkan nama dan NPM yang jelas. Nah, saya Nada Febriana sebagai moderator mengundurkan diri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.